Sama Wahabi dibilang, wah itu korupsi. Karena 99 kok jadi 20. Ya karena mereka gak paham. Kalau Wahabi beda lagi. Ada Wahabi pernah bilang pada saya, Pak Kiai, sifat 20 itu bukan dari Islam. Dari mana? Itu dari orang-orang ahli filsafat Yunani. Saya bilang pada dia, kalau ahli filsafat Yunani beriman dengan sifat 20, berarti mereka bertauhid. Kalau Wahabi gak percaya pada sifat 20, berarti komunis. Gak percaya wujudnya Allah, gak percaya kidamnya Allah, PKI. Gak percaya bapaknya Allah, PKI. Ya Wahabi itu asal ngomong, gak tahu. Nah, kita ini perlu tahu juga. Khawatir kita ditanya, dan agar bisa menjelaskan secara filosofi kepada masyarakat. Mengapa sifat wajib bagi Allah itu 20? Apa tujuan sifat wajib 20? Tujuan sifat wajib 20 itu oleh para ulama dibikin yang pertama mengantarkan kita makrifat kepada Allah. Kita ini wajib makrifat kepada Allah. Awwalu wajibin alal insan ma'rifatul ilahi bistiqam. Kewajiban pertama kepada setiap manusia makrifat kepada Allah secara yakin. Di dunia kita gak bisa melihat Allah, sementara makrifat wajib. Maka makrifat itu melalui sifat-sifatnya, dan itu sifat wajib. Kalau tauhid 3 gak bisa mengantarkan makrifat. Gak bisa. Sifat 20 ini yang mengantarkan, yang pertama. Yang kedua, sifat 20 ini merupakan konsep yang benar tentang ketuhanan sesuai dengan dalil-dalil Al-Quran, hadis, dan ijma. Ini sesuai. Yang ketiga, sifat 20 ini sebagai respon, jawaban terhadap penyimpangan aliran-aliran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang ketuhanan. Jadi sifat 20 ini ada hubungannya dengan Mu'tazilah, dengan Syiah, dengan HTI, dengan Wahabi, apalagi dengan komunis. Karena semua ini hubungannya, jangan dikira gak ada hubungannya. Nanti kita bicarakan tapi sedikit aja. Mungkin dari 20 ini kita bicarakan 5. Yang 15 biar para asatid di sini melanjutkan. PR dari saya. Kemudian yang keempat, mengapa 20 kok bukan lebih 20? 20 ini batas kemampuan akal manusia dalam makrifat dan mengenal Allah. Lebih dari 20 akal manusia gak mampu. Kita ini jangankan mengenal Allah, mengenal sesama manusia, kemampuan kita ini terbatas. Saya kalau ngisi ustazah-ustazah di Jawa yang sudah akrab dengan saya, sering saya isi, saya tanya, Ustazah kenal dengan saya apa enggak? Kenal Pak Kiai, betul? Betul. Saya tanya, saya ini sudah kawin apa belum? Katanya. Pertanyaan kedua, berapa kali? Gak bisa, gak tahu ya kalau berapa kali. Kenapa? Pak Kiai sering ke Sumatera. Dan kalau ke Sumatera lama. Kenapa kok lama? Apa? Mereka dikira begitu. Padahal ya cuma jalan-jalan aja. Artinya kemampuan kita mengenal orang di sekitar kita terbatas, apalagi mengenal Allah. Itu kemampuannya hanya 20, lebih dari 20 gak mampu. Yang kelima, mengapa sifat 20? Sifat 20 ini sebagai jawaban terhadap soal-soal yang mendasar tentang Allah. Kita ini kalau berkenalan dengan orang, pasti pertanyaannya, siapa namamu? Masmuk. Ini kalau baru belajar bahasa Arab, Masmuk, siapa namamu? Ismi fulan bin fulan. Min aina anta? Dari mana kamu? Oh, ana min Padang. Kemudian aina taskun? Tinggal di mana sekarang? Itu kalau kita kenalan dengan orang. Nah, sifat 20 itu juga begitu. Sehari semalam kita ini beribadah kepada Allah. Mau tidur, bangun tidur, masuk kamar mandi, keluar kamar mandi, mau makan, selesai makan,
mau ke masjid, turun dari masjid, semuanya ada doanya. Ibadah terus pada Allah. Pertanyaannya, adakah Allah? Apakah Allah itu ada? Jawabannya adalah sifat wujud. Orang itu pertanyaan pertama pasti ada. Kamu kalau bertamu ke rumahnya teman, lalu yang keluar ibunya, apa? Si fulan ada. Kan begitu. Kalau ada itu artinya pertanyaan pertama. Jadi Allah ini wajib bersifat wujud. Allah wajib memiliki sifat wujud ada. Karena Allah wajibul wujud, maka kebalikan dari sifat wujud yaitu ada mustahil bagi Allah. Allah mustahil memiliki sifat adam, tidak ada. Dalilnya mah dijelaskan di dalam kitab-kitab akidah. Dalilnya Al-Quran, hadis, akal. Cuma biasanya dalil sifat wujud ini yang sering disampaikan oleh para ulama dalil akli. Dan ini adik-adik yang ada di pondok, dalil wujudnya Allah ini perlu diperkuat. Mengapa? Karena kalau dalil wujudnya Allah tidak kuat, pulang dari pondok lalu kuliah ke UIN atau YIN, berjumpa dengan kawan-kawannya atau dosen yang agak komunis, diajak ragu-ragu wujudnya Allah. Na'udzubillah min. Jadi penting ini dalil wujudnya Allah. Dan kita harus bisa menjawab secara penting, secara definitif. Kalau nggak bisa bahaya ini masalah dalil wujudnya Allah. Saya tidak membicarakan dalil wujudnya Allah. Nah kemudian para ulama menetapkan sifat wajib bagi Allah, wujud bagi Allah. Mengapa? Dulu sebagian Syiah berpandangan bahwa Allah tidak boleh disifati dengan wujud dan ada. Allah itu tidak ada, Allah itu tidak wujud dan tidak ada. Tapi bagaimana kata Syiah? Allah itu antara ada dan tiada. Ini bahaya ini, antara ada dan tiada. Karena dalam konsep masyarakat antara ada dan tiada itu tidak ada. Kamu misalnya ditawari, kamu kalau bisa menolong saya kasih hadiah yang istimewa. Apa? Antara ada dan tiada. Ya gak ada itu. Berarti gak mau ngasih. Karenanya ditetapkan sifat wujud. Dan dari sifat wujud ini banyak sekali. Ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kalau Allah itu wujud, sejak kapan wujudnya Allah? Ini kan simpel sebenarnya. Jawabannya adalah tidak. Wujudnya Allah itu tanpa permulaan. Karena itu kebalikan dari sifat tidak, yaitu huduf, baru mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Al-Quran, hadis, ijma, akal. Mengapa Allah bersifat kidam? Kalau Allah itu tidak bersifat kidam, berarti Allah itu ada permulaannya. Kalau Allah itu ada permulaannya, berarti Allah itu mungkinul wujud, sesuatu yang mungkin adanya. Sedangkan Allah itu kan wajibul wujud, karena Allah yang menciptakan maujudat. Yang menciptakan maujudat ini pasti Allah. Ini kembali lagi ke sifat wujud. Mengapa Allah itu wajib bersifat wujud? Biasanya yang disampaikan di dalam kitab-kitab tauhid itu wujudnya alam. Apa dalil adanya Allah? Dalil wujudnya Allah adalah adanya alam. Kok bisa alam ini menjadi dalil wujudnya Allah? Ya, karena alam ini perkara baru. Apa buktinya alam ini perkara baru? Alam ini selalu berubah. Kita ini manusia asalnya setetes sperma, mani. Setelah itu berubah 40 hari, berubah segumpal darah. 40 hari segumpal daging, 40 hari digambar. Setelah itu keluar, kita ini masih merah, cuma bisa melak, bisa gimana, bisa melihat, bisa nangis, belum bisa merata. Terus besar. Ini namanya berubah. Setelah itu tua, habis itu mati. Alam ini berubah, kita ini berubah, gedung-gedung ini berubah, gunung berubah, langit semuanya berubah. Sesuatu yang berubah berarti baru. Asalnya tidak ada, lalu ada. Setiap sesuatu yang baru berarti asalnya tidak ada, lalu ada. Setiap sesuatu yang asalnya tidak ada, lalu ada, pasti ada yang mencipta, dan itu adalah Allah. Dan tidak mungkin yang menciptakan perkara baru ini juga perkara baru.
Berarti yang menciptakan ini adalah perkara yang wajibul wujud, yaitu bersifat kita. Mengapa tidak mungkin perkara baru? Perkara baru, jangankan menciptakan perkara baru. Perkara baru ini mempertahankan eksistensinya tidak mampu. Apalagi membuat perkara baru. Contohnya apa? Kata Sayyidina Ali, manusia ini kalau sudah berusia 22 tahun gak bisa tinggi lagi. Kalau masih 17 masih akan nambah beberapa senti. Kalau sudah 22 itu puncak ketinggian. Minta tinggi lagi gak bisa. Kalau kecerdasan otak ini puncaknya umur 27 tahun. Kalau dari kecil menghafalkan nazam sampai umur 27, 1 jam mampunya 10, ya setelah itu ya cuma segitu. Ditambah gak bisa karena itu kemampuan kecerdasannya. Yang bertambah itu pengalaman. Kalau kesempurnaan fisik penduduk surga itu 33 tahun. Itu 33. Setelah 33 fisik ini mulai berubah. Yang namanya rambut satu demi satu mulai putih. Yang namanya kulit satu demi satu ini mulai agak kusut. Asalnya kencang menjadi keriput. Yang namanya gigi satu demi satu mulai patah, mulai tangkap. Kalau gak dicabut sakit terus menerus. Nah kita ini menjaga agar fisik kita gak berubah, gak bisa. Kok berubah? Berarti sudah tua. Nah, apalagi menciptakan. Berarti yang menciptakan ini bukan perkara baru dan wajib bersifat kita. Logikanya seperti itu. Ini akal ini dalil akli. Adik-adik harus hafal seperti itu. Mengapa? Untuk menjaga iman saudara-saudara kita. Dan kita harus lantang berbicara seperti itu. Mereka ini dalilnya cuma asal-asalan. Mereka gak percaya sama pengiran. Kenapa? Tuhan itu gak kelihatan. Loh, apa setiap sesuatu yang ada harus kelihatan? Kan enggak. Kita ini punya HP. Ada pulsanya apa enggak? Gak kelihatan pulsanya. Tahu-tahu nelpon berlama-lama gak bisa nelpon. Wah habis. Wah gak habis ini. Kenapa? Gak kelihatan. Gak bisa. Itu bodoh namanya. Kalau sesuatu harus kelihatan. Ini secara rasional begitu. Ini dalil sifat kidam ya. Nah, masalah sifat kidam ini Wahabi meyakini ada perbedaan dengan Wahabi kita. Apa? Wahabi meyakini bahwa wujudnya Allah tanpa permulaan. Tetapi kata Wahabi mengharapkan istilah kidam. Tapi gak boleh pakai kidam. Kenapa gak boleh? Ini kidam ini bid'ah. Mengapa bid'ah? Kidam tidak ada dalam Al-Quran dan hadis. Ini mereka. Padahal di dalam hadis ada dan telah menjadi ijma para ulama. Jadi Wahabi melanggar ijma dan tidak tahu hadis. Padahal guru mereka Syekh Nuqayyimil Jauziyah menyebut kidam. Wahabi gak mau sama kita. Ini mereka. Kita harus tahu. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, Allah yang wujud dan kidam sampai kapan wujud? Orang itu biografinya lahir tanggal sekian, meninggal tanggal sekian. Allah itu gak ada tanggal lahirnya karena kidam. Kemudian gak ada tanggal matinya karena bako. Sampai kapan? Jawabnya adalah sifat bako. Kita ini kan tidak bako. Karenanya ada tanggal kematiannya. Karena Allah ini wajib kekal, wajib abadi, maka kebalikan dari bako yaitu fana mustahil bagi Allah. Dalilnya mana? Al-Quran. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Hadis ijma' ada. Ini dalil. Nah, lalu bagaimana dengan Wahabi? Sebagian Mujassimah yang akidahnya seperti Wahabi, ada yang berpendapat bahwa Allah akan kekal wajahnya saja. Selain wajahnya akan hancur, akan rusak. Mengapa? Kata mereka karena ada ayat kullu syai'in halikun illa wajhah. Segala sesuatu akan binasa kecuali wajah Tuhan. Wah, Tuhan tinggal wajahnya, kata mereka. Padahal oleh para ulama ditakwil yang dimaksud illa wajah itu kecuali Allah. Mengapa menyebut wajah? Menyebut wajah ini ditakzim. Bukan berarti wajah Allah itu zat maksudnya. Mereka ini ya gak paham, ngawur mereka ini. Ini pertanyaan ketiga. Pertanyaan keempat, Allah yang wujud, kidam dan bapa itu seperti apa?
Kita ini kalau berbicara sesuatu, lama-lama kan pasti tanya seperti apa. Kamu misalnya ya, ustadz-ustadz yang ingin bertunangan, didatangi oleh mamanya, kamu gak mau tunangan. Loh ma, ini sudah lama saya tunggu pertanyaan ini. Memangnya sudah ada calon buat saya? Oh sudah ada. Pasti tanya lagi, seperti apa ma? Nah kalau untuk kamu pasti yang cantik, cuma agak gemuk. Mengapa? Ya biar memperbaiki keturunan. Kamu kan kurus, biar anaknya tidak terlalu kurus. Nah, orang itu pasti bertanya, apa saja seperti apa. Kalau Allah ditanya seperti apakah Allah, jawabnya adalah mukhalafatu bil hawadits. Allah itu tidak serupa dengan apapun perkara yang baru. Karenanya kebalikan dari mukhalafatul hawadits mustahil bagi Allah. Mumatsatul hawadits, Allah serupa atau sama dengan perkara baru. Dalilnya mana? Al-Qur'an, hadis, ijma' akal. Kalau di dalam Al-Qur'an laisa kamitslihi syai'. Tidak ada sesuatu apapun yang serupa dengan Allah. Kenapa gak ada yang serupa dengan Allah? Kalau Allah serupa dengan perkara yang baru, berarti Allah juga baru. Karena setiap sesuatu pasti memiliki hukum yang sama dengan apa yang serupa dengannya. Sedangkan Allah wajib bersifat kidam, wujudnya tanpa permulaan. Berarti Allah tidak serupa dengan perkara baru. Laisa kamitslihi syai'. Karenanya kata para ulama, kullama khatara bibalik wallahu bi khilafi dzalik. Setiap sesuatu yang terlintas dalam pikiran kamu, Allah gak sama dengan itu. Mengapa? Yang terlintas dalam pikiran kita itu perkara baru. Yang terlintas dalam pikiran manusia tidak akan keluar dari apa yang pernah dia lihat, walaupun tidak ada di alam nyata. Karena pikiran manusia terbentuk dari apa? Informasi yang pernah dia lihat. Dulu bangsa kita menggambarkan makhluk yang namanya buraq di tembok-tembok di